Saat orang Indonesia berbondong-bondong ke luar negeri, berobat ke negeri jiran yang dikenal bagus pelayanannya, saat Presiden Jokowi menyampaikan ada devisa melayang 163 triliun per tahun karena warga Indonesia berobat ke luar negeri, Ikatan Dokter Indonesia malah menggelar demo. Seperti tidak mau kalah dengan buruh yang selalu ribut soal upah. Padahal ID justru banyak masalah di tubuh sendiri. Demo ID adalah untuk menolak RUU Omnibus Law. Apa yang salah dengan RUU itu? Kenapa ID arogan? Apa karena status organisasi ini profesional dan independen? Terus dengan status itu, negara tidak boleh ikut memberi masukan untuk kebaikan. Hebat kali kalian. Apakah mau buat kerajaan dalam negara? Organisasi Dokter Indonesia yang berdiri sejak 24 Oktober 1950 ini sebenarnya punya visi misi yang harusnya sudah tercapai. Karena organisasi ini sudah berusia 72 tahun, sudah kakek-kakek. Tapi kelakuannya ternyata merengek-rengek. Ada 4 poin penting visi misi ID. 1. Menjadikan ID sebagai organisasi yang mandiri dan independen. 2. Solid dan berwibawa. 3. Kesejahteraan dokter dan profesional. 4. Menjadikan masyarakat sehat. Nah, poin pertama adalah ya mungkin sudah tercapai, tergantung persepsinya. Kalau poin kedua, solid mungkin iya. Berwibawa. Tapi kayaknya nggak juga. Poin ketiga, kesejahteraan dokter yang di perkotaan mungkin iya. Karena banyak praktek dan berhubungan dengan pabrik farmasi, jadi pemasar obat melalui resep. Sedangkan poin keempat, kayaknya belum deh. Lah buktinya rakyat Indonesia masih 2 jutaan yang berobat ke luar negeri. Ini bukan rahasia lagi. Sekarang banyak orang Indonesia memilih berobat ke luar negeri, khususnya Penang. Kenapa? Ya karena kurang puas dengan pelayanan saat berobat di negeri sendiri. Dokter tidak melayani pasien, tapi malah berpolitik. Sampai terakhir isunya, mahasiswa kedokteran yang ngambil spesialis lalu diajak audiensi Kemenkes diancam ID. Kalau memenuhi undangan Kemenkes diancam tak diluluskan. Ya, bisa jadi puncaknya demo kali ini. Sampai sekarang yang lucu dan konyol dan sudah lama kita tahu bahwa dokter tamatan luar negeri tidak diakui ID. Dokter Gunawan yang praktik di Rumah Sakit Singapura, dia orang Indonesia, perawatnya orang Indonesia, adminnya orang Indonesia, yang berobat orang Indonesia. Rumah sakitnya malah di Singapura. Kekonyolan ini terjadi hanya karena ID tidak mengakui yang bersangkutan. Iki piye to dul. Orang Indonesia yang bukan dokter dan bukan dukun saja malu mendengarnya. Jangan-jangan ID ini perwakilan rumah sakit dari luar negeri yang sengaja membuat orang Indonesia sulit berobat dan tidak sembuh di Indonesia agar terbang ke rumah sakit jiran. Terus, konon mengambil dokter spesialis di dalam negeri susahnya minta ampun. Ada kesan dipersulit. Mahal. Ya, mahal sekali. Sampai banyak dokter yang stres karena harus melayani permintaan macam-macam dari dokter seniornya. Nah, kabarnya ada yang minta mulai dari karaoke, spa, sampai, maaf ya, minta dicarikan PSK. Padahal Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Menurut Kemenkes, kekurangannya sebanyak 30.000 dokter spesialis. Nah, yang ada sekarang ini baru 43.000 dari jumlah dokter yang baru 124.000 jumlahnya di Indonesia. Artinya, ya,
Rasio dokter spesialis harusnya 60% dari total dokter. Nah, sekarang ini baru mencapai 35%. Terus, ini kapan dicapainya? Kalau kelakuan seniornya bocor semua. Belum lagi ketimpangan penyebaran dokter pada wilayah Indonesia. Di Pulau Jawa rata-rata 1:2000 atau 1 dokter untuk 2000 orang. Rata-rata nasional 1 dokter untuk 2.200 orang. Tapi di Papua 1 dokter untuk 4.200 orang. Sementara di DKI 1 dokter untuk 400 orang. Ini dengar-dengar di Jakarta 1 puskesmas ada 4 dokter. Di Papua 1 dokter untuk 4 puskesmas. Jadi kalau ada yang kritis pada 1 puskesmas, saat dokternya sampai, yang sakit sudah mati duluan. Standar WHO 1 dokter untuk 1000 orang. Di negara maju saat ini sudah ada yang 3:1000. Malah sudah ada yang menuju 5:1000. Sedangkan rasio dokter di ASEAN, Singapura 1,61%, Malaysia 1,54%, Timor Leste 0,77%, dan Myanmar 0,74%. Filipina 0,60%. Indonesia baru 0,47%. Ini faktanya ya. Yang mulia dokter Indonesia, dengar, ini faktanya. Lihat, ini harusnya PR kalian. Jangan kalian mengejar kesejahteraan, tapi rakyatnya penyakitan. Kesimpulannya, ini jangan dikasih hati. Negara ini butuh dokter yang punya hati, bukan dokter yang tinggi hati. Merasa menjadi masyarakat kelas utama. Padahal, ya kalau kaya duitnya dari orang sakit juga. Pemerintah harus segera bertindak tegas. Buat pilot project. Mudahkan mahasiswa yang mau kuliah kedokteran. Kalau perlu, digratiskan. Karena saat ini universitas kedokteran adalah universitas borjuis. Mahal. Anak orang miskin pasti sampai batas kepingin saja untuk bisa menjadi dokter. Waktunya mendesak. Pemerintahan Jokowi habis sebentar lagi. Ganjar harus siap menghajar organisasi apa saja yang kurang ngajar. Di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Tapi kalau dokternya sesat, rakyat dan negaranya sekarat.